Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, bertemu kembali di channel Mas Imam Nawawi. Hari ini 10 November 2024 dan kita tahu semua ini adalah Hari Pahlawan. Saya telah menulis artikel yang judulnya Hakikat Kepahlawanan. Jadi tulisan ini terinspirasi dari buku Patah Tak Tumbuh Hilang Tak Berganti karya sahabat saya Hadi Nur Ramadan, yang ketika itu Nasir diceritakan bertemu dengan seorang santri persis ya, yang ada di Bandung kalau tidak salah. Dan di sana kemudian Nasir bertemu dengan seorang santri dan Nasir melempar pertanyaan, mengapa kamu memilih menimba ilmu di pesantren ini? Kemudian santri itu menjawab, karena saya ingin bermanfaat di tengah masyarakat. Nasir lalu bertanya, bagaimana kalau masyarakat tidak membutuhkan Anda? Santri itu kemudian terdiam. Lalu Nasir dengan segera memberikan jawaban, kita tidak perlu menunggu masyarakat membutuhkan kita, tapi kitalah yang harus terpanggil membantu masyarakat. Nah, sahabat kalian, pahlawan itu adalah sosok yang memang secara sadar ya, jiwa dan raga ingin memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kalau kita coba telusuri, pahlawan itu kalau dalam bahasa Inggris itu hero, yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah, ya kalau menurut Kristi Purwandari, ini saya kutip ya dari tulisan beliau di Kompas, hero itu artinya ya melindungi, ya melindungi masyarakat, dan dia bergerak dengan kehendak moral yang kuat, lalu mau melakukan kebaikan untuk orang lain, bahkan rela berkorban untuk komunitasnya. Dan masih menurut Kristi secara psikologis, karena dia adalah dosen psikologi UI, dia mengatakan bahwa kepahlawanan itu memiliki karakter penting, inspiratif, dan menghidupkan harapan. Sederhananya kalau menurut saya, pahlawan itu kaya akan keteladanan. Nah, sahabat kalian, pertanyaan berikutnya adalah, apakah masih ada pahlawan? Kalau kita bicara pahlawan, ya memang 10 November itu adalah puncak perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan atas agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, yang pada saat itu lahirlah nama seperti Bung Tomo, pekikan Allahu Akbar, perobekan bendera merah putih biru menjadi merah putih, ya, yang dilakukan oleh seorang pemuda Ansor ketika itu. Dan tentu saja itu adalah, kalau dalam sejarahnya itu disebutkan merupakan puncak dari ketetapan resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Lah, kalau kemudian kita lihat hari ini dan ke depan, apakah masih mungkin ada pahlawan? Saya mengutip pendapat dari artikel Imam Nur Soeharno di Republika dengan judul Menjadi Pahlawan Kehidupan. Menurut Imam, pahlawan itu hanya punya kontribusi bagi orang lain, memberikan implikasi positif bagi orang lain dan untuk semesta alam. Kemudian ia mengatakan menjadi pahlawan tidak harus berperang. Artinya era kita sekarang masih ada pahlawan. Bahkan idealnya kita juga siap menjadi pahlawan. Tantangannya jelas, yaitu bagaimana kita bisa melawan kebodohan, kemalasan, kemaksiatan, menentang korupsi, menghapuskan kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Termasuk kita harus berjuang secara konsisten mencerdaskan bangsa melalui dakwah dan pendidikan. Semua itu adalah jalur-jalur kepahlawanan di era kita sekarang. Bahkan melalui zakat, infak, dan sedekah, kita bisa menjadi pahlawan yang bersatu membantu misalnya saudara kita yang terkena banjir di Sukabumi atau erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur. Banyak hal sebenarnya teman-teman. Dan kalau kita kembali pada pandangan Nasir bahwa kita harus terpanggil dalam membantu masyarakat, maka hakikat kepahlawanan ada pada kesadaran, ketulusan, perjuangan, dan pengorbanan. Dan inilah yang patut menjadi renungan kita semua. Apakah selama ini kalau kita misalnya adalah seorang wakil rakyat, seorang menteri, seorang gubernur, bupati, polisi, tentara, dan sebagainya, apakah kita menjadi itu semua karena keterpanggilan membantu masyarakat, atau justru kita hanya
berbicara soal kekuasaan dan sumber dana. Kalau itu, ya jelas tidak mungkin menjadi seorang pahlawan. Seorang pahlawan tidak pernah memandang jabatan, pangkat, harta, dan kedudukan sebagai tujuan. Semua itu hanya sarana, karena yang abadi dalam pemikiran yang mendorong tindakan yang secara nyata membawa masyarakat pada kebaikan, kebahagiaan. Soekarno kita kenang karena pikiran-pikirannya dan tindakan-tindakannya. Nasir juga begitu, karena pikiran-pikirannya dan tindakan-tindakannya. Semakin kita sadar hakikat itu, semakin mudah kita memiliki karakter kepahlawanan, seperti sikap berani, penuh semangat, dan rela berkorban. Meski negara telah menyediakan prosedur seseorang bisa menjadi pahlawan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, tidak berarti kita harus punya niat ya sebatas itu nanti diakui oleh negara melalui ketetapan presiden kita seorang pahlawan. Tetaplah terpanggil menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat dan berkaryalah. Lakukan perjuangan yang faedahnya bisa menjangkau seluas-luas umat manusia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.